Ya, yang kedua ini adalah tentang Gale-Shapley algorithm for stable matching ya. Jadi tentang stable marriage ya. Jadi matching dikatakan stable jikalau semua bagian pria dan wanita itu tidak ada yang unmatched. Artinya semuanya dapat jodoh, ibaratnya gitu. Jadi stable marriage problemnya adalah mencari apa ya, dating ya, perjodohan yang cocok, yang tepat gitu. Nah, penyelesaian untuk stable marriage ini bisa kita gunakan algoritma Gale-Shapley ya. Jadi Gale-Shapley algorithm. Ya. Jadi kita buat ilustrasinya ini contoh aja nih. Soalnya day 0 itu sebenarnya iterasi ya. Iterasi awal adalah setiap individu itu punya rank opposite sex. Ya, jadi kita buat nanti male dengan female ya. Kemudian di iterasi pertama, setiap pria ini akan melakukan atau propose female-nya. Jadi nanti kita melamar ya, jadi ibarat dia melamar ke female. Nah, ada nanti kita buat di dalam tabel ya, jadi buat tabel male dan female di mana kemungkinan dia menerima propose dan mereject dari proposal yang diajukan oleh pria ataupun wanita. Nanti kita buat kayak gitu. Kemudian di iterasi berikutnya adalah kita mengeliminasi mana proposal pria yang dieliminasi oleh si wanitanya. Nanti kita lihat bagaimana dia merejectnya. Nah, when each man is engaged itu kalau sudah jadi ya tidak ada masalah lagi, maka algoritma ini berhenti. Contoh ini ada kasus ini Ken ya, ini saya sudah coba buat di sini. Iya, belum saya ketik ya. Oke, saya buat di sini. Ini Ken, Leo, kemudian ada Max ya. Ini pria. Ya. Kemudian ada wanitanya. Kemudian saya buat cat. Ini nama barat ya. Bev. Ada ya. Kemudian cat. Kemudian ada Bev, cat. Ken, Leo, Max. Leo, Max, Leo. Kemudian Max, Ken. Oke. Nah, ini datanya ya. Jadi saya punya data seperti ini. Ini yang pria. Ini yang bagian wanita. Jadi ini bagian males. Kemudian ini adalah bagian yang female. Jadi Ken ini nanti membuat proposal marriage untuk Bev, Cat, dan Ada. Ya, tapi yang diutamakan yang Bev dulu. Jadi kayak ibarat kalau ditolak Bev, berarti dia dapat yang Cat. Kalau Cat nolak lagi, berarti Ada lah. Gitu ya. Sama dengan si Leo. Jadi Leo tuh ada 3 kemungkinan. Ada, Cat, dan Bev. Kalau Max, ada, Bev, dan Cat. Nah ini kalau untuk yang ada, kemungkinan adalah Ken, Leo, dan Max. Gitu. Nah, algoritma pertama adalah kita mulai dari yang mempropose itu siapa. Jadi kita bisa lihatnya dari female, bisa lihatnya dari males. Nah, katakanlah yang melakukan propose-nya itu adalah males. Jadi propose ya. Yang membuat proposal ya, ibarat proposal untuk melamar gitu ya. Jadi proposal marriage-nya itu dari males. Berarti kita lihat kunjungannya dari Bev dulu. Bev ini ya. Ken ke Bev. Nah, sekarang kita cek di bagian Bev ya, yang namanya Ken. Oh, ada Ken di sini ya. Kita tandai dulu. Jadi dia iterasi pertama begitu. Kemudian yang kedua adalah Ada. Ada. Leo di Ada. Ada, Leo. Oke. Ini ya. Nah, di si Max ini propose-nya ada. Sekali kita cek di sini, oh ada Max-nya sih, si
Ada ini sudah dipropos oleh si Leo. Ya, artinya dalam waktu 1 hari itu tidak boleh 2 orang yang nge-propose. Jadi sementara si Ada yang diterima, Ada ini hanya menerima si Leo, berarti si Max itu ditolak. Jadi Max itu kita tolak. Jadi saya kasih merah. Ya, Max ditolak, maka ini ditolak. Algoritma untuk step pertama selesai. Kita lanjut. Karena apa? Karena si Max ini belum ada jodoh. Masih belum ada jodoh. Maka kita lanjut dengan Bev. Di hari kedua. Jadi Bev ini kita cek lagi Bev. Oh si Bev. Nah, Bev ini ada Ken. Tapi yang di hari kedua yang diterima adalah si Max. Maka yang kita tolak itu adalah punya si Ken. Jadi Ken ditolak. Ya, karena Ken sudah ditolak, maka yang punya Ken jatahnya juga ditolak. Ya. Kemudian iterasi berlanjut lagi. Bev ini bukan Ken ya. Ken itu belum ada jodoh ya. Kalau yang lain sudah ada jodoh nih. Ya, Ada dengan Leo dengan Ada, Max dengan Bev. Ken ini belum ada jodoh, ambil si Cat. Nah, dicek lagi di sini, Cat dengan Ken. Nah, tidak ada masalah ya. Berarti Ada dengan Leo itu jodoh, Bev dengan Max itu bisa dijodohkan, Cat dengan Ken itu bisa dijodohkan. Jadi ini algoritma untuk Gel-Shapleigh untuk marriage problem. Jadi ini sudah selesai. Jadi algoritma ini berhenti di sini. Stop. Nah, ini kalau kita lihat di algoritmanya, ya. Leo and Max propose to Ada, Ken propose to Bev. Ya. Kalau kita lihat di terjemahannya, ya. Kemudian Ada reject Max, kemudian Ada and Leo are engaged. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini. Nah, hasil akhir adalah Ada dengan Leo, Bev dengan Max, Cat dengan Ken. Atau kalau kita baca sini, Ken dengan Cat, Leo dengan Ada, Max dengan Bev. Jadi ini dua-duanya sama. Ya. Nah, ini adalah penyelesaian menggunakan algoritma Gel-Shapleigh. Ya. Saya ada satu contoh lagi yang di sini. Nah, tadi kan pakai bahasa nama-nama barat gitu ya. Nah, sekarang saya pakai nama-nama Indonesia gitu ya. Saya punya data nih, pria wanitanya nih, udah ada nih. Jadi biar gampang, saya memang depannya itu pakai huruf yang berbeda ya. Jadi lebih gampang kita lihat. Andi, Budi, Chandra, Dimas, dan Eko. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama, waktu, dan peristiwa ya, karena ini hanya fiktif belaka ya. Kemudian Lara, Maya, Nina, Oci, dan Putri ya. Ini untuk wanita. Nggak tahu ada Putri itu laki-laki nggak ya? Oke, kalau kita cek di sini, ini sudah ada datanya ya. Jadi diusahakan di kombinasinya pas gitu ya. Oke, di iterasi pertama Andi ini melakukan proposal kepada si Oci. Jadi dia propose ke Oci. Nah, sekarang kita cek Oci, si Andi. Oh, Andi. Oke, aman ya. Karena iterasi pertama ya. Kemudian Budi itu melamar si Putri. Putri dengan Budi. Oke. Chandra dengan Maya. Maya. Chandra. Oke, ini aman. Dimas dengan Putri. Nah, ini. Putri sementara menerima lamarannya si Budi. Maka lamarannya si Dimas ditolak. Ya. Dan ini ditolak. Kasihan ya. Eko melamar Oci. Eko. Nah, Oci sudah menerima lamarannya si Andi. Maka Eko juga ditolak lamarannya. Sehingga ini step pertama selesai. Nah, karena masih belum ada yang unmatched, ada 2 yang belum unmatched, maka kita lanjutkan dengan cara yang sama. Dimas mempropos Maya, melamar si Maya. Dimas melamar Maya. Nah, walaupun si Maya sudah dilamar oleh Chandra, maka yang ditendang keluar itu adalah si Chandra. Kejam ya. Nah, ini kita terima.
Itu. Ya, jadi yang di Chandra kita tendang keluar. Nah, Chandra ini yang dijadikan merah. Gitu ya. Lanjut. Eko ini Lara ya, Lara ya. Lara. Nah, Lara itu Eko. Oh, ini aman. Nah, sekarang kita cek lagi. Algoritma berikutnya adalah si Putri ya. Chandra melamar Putri. Putri sudah ada ya. Si Budi nih. Ya, karena yang ini algoritmanya bukan menendang lagi ya, tapi karena dia sudah ada, maka ini tidak bisa dilamar. Kenapa? Karena udah stabil mereka. Lara juga sudah ada. Jadi ini tidak bisa sampai didapatkan yang stabil, yaitu Nina. Karena dia tak ada jodoh, ya Chandra hanya mendapatkan si Nina. Yang lainnya sudah stabil. Sehingga di Nina itu dia didapatin oleh si Chandra. Jadi hasil akhir adalah pasangannya Andi dengan Oci, Budi dengan Putri, Chandra dengan Nina, Dimas dengan Maya, Eko dengan Lara. Nah, ini. Dan ini sudah kondisinya stabil. Nah, ini adalah contoh dari penyelesaian stable marriage problem. Gitu.